Pada Ustazah Umulaki, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiah pada kami semua. Tafadhol Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma arfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma arfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridha dan lindungannya kepada kita semua. Amin. Ya, ini kali kedua ya kita ketemu. Yang pertama bertemu secara nyata ya. Yang kedua alal hawa atau dunia maya. Tapi walau bagaimanapun insya Allah tidak akan mengurangi rasa cinta, rasa ukhuwah kita lillah tentunya. Subhanallah, ketika ada satu pertanyaan yang menggelitik mungkin ini akan tergelitik pertanyaan ini kepada setiap orang yang beriman. Dengan pertanyaannya, ada apa dengan kita? Ya. Namun berapa banyak di antara kita menanyakan hal ini kepada diri sendiri, ada apa dengan aku? Yang sering ditanyakan, kenapa ya Allah, kok kau kasih ini? Pernah nggak di antara kita terbesit atau tercetus di dalam hati kita, ya Allah, kenapa sih kok begini sih? Dosa apa sih aku? Salah apa sih aku? Pernah ya? Pernah, bahkan bukan hanya kita yang terbersit dalam pikiran kita, tetapi juga kadang-kadang teman-teman kita juga ketika curhat, aku nggak ngerti deh, apa coba salah aku gitu ya. Seandainya ini pernah terucap di dalam lisan kita, ataupun pernah terbesit dalam pikiran kita, pernah keluar dari sanubari kita yang paling dalam ketika kalimatnya, apa sih salah aku, kok begini banget sih? Emang kenapa sih aku kok sampai begini banget? Mungkin kalaulah kita bisa mendengar jawaban dari Allah, kau tanya sama aku apa salah kamu? Kamu salah nanyanya. Mungkin kamu harusnya nanya, apa ada kebaikanku? Itu mungkin. Ini seakan-akan, ya punten-punten ketika kita bertanya tentang apa salahku, padahal itu adalah bumerang buat kita. Namun berapa banyak di antara kita yang dengan sombongnya seakan-akan kita tuh nggak bikin salah. Kita tuh nggak pernah bikin kekeliruan, kita tuh nggak pernah ngecewain orang, kita tuh paling soleh, sehingga pertanyaan itu keluar, apa salahku coba? Bahkan punten-punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Berapa banyak di antara mereka yang ketika punten ya ada permasalahan dengan rumah tangganya, sampai terjadi pertengkaran dengan pasangannya, sampai mengatakan, mas apa sih salah aku? Ya, subhanallah. Padahal mungkin salah nanyanya. Apa aku ada benernya? Gitu mungkin yang lebih tepat. Karena manusia ini walau bagaimanapun tempat salah, tempatnya berbuat dosa. Bahkan subhanallah, Allah menciptakan manusia untuk apa? Ya, untuk beribadah. Tetapi Allah menciptakan manusia ini yang tugasnya untuk beribadah. Allah menciptakan manusia dengan karakter apa? Dengan karakter selalu berbuat dosa. Jadi karakter manusia ini memang Allah ciptakan untuk berbuat kesalahan. Kemudian karakter malaikat Allah ciptakan untuk apa? Untuk tidak mempunyai syahwat.
Mungkin ada pertanyaan, kok Allah bikin manusia untuk berbuat berbuat maksiat? Untuk apa? Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia berkarakter sering berbuat dosa itu karena apa? Karena ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha pemurah, bahwa Allah itu maha penyayang, bahwa Allah itu maha pengasih, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha gagah, Allah itu maha pemberi rizki. Apapun yang dilakukan oleh kita, seorang hamba, Allah gak pernah putus loh kasih rizkinya untuk kita. Apapun yang dilakukan oleh kita, Allah gak pernah putus kasih rahmatnya. Apapun yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan, Allah tidak pernah lepas memberikan kenikmatan untuk kita. Mungkin yang indah ingin Allah tanyakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa coba nikmat yang mau kau dustakan? Apa nikmat yang mau kau ingkari? Kamu bilang, mungkin Allah pengen mengatakan kepada kita, kamu bilang kamu sedang mendapatkan beribu macam masalah. Kamu gak merasa ketika aku mengambil sebagian dari sehatmu, kamu gak ngerasa itu adalah kenikmatan? Kadang-kadang kan gitu. Kita baru bisa merasakan kenikmatan itu ada untuk kita. Kenikmatan itu Allah berikan untuk kita ketika Allah ambil kenikmatan itu. Saya pernah menyampaikan, gak tahu di kajian Azhari, satu saat ketika mudik, ya, satu saat sudah lama sekali ketika mudik, saya memang selalu mudik setiap tahun, hanya tahun ini insya Allah nggak mudik ya. Setiap tahun saya mudik dan biasanya ya memang kalau kita ninggalin rumah kan dalam keadaan gelap, ya. Walaupun kita perginya siang dari rumah, maksudnya dalam keadaan lampu tidak dinyalakan kecuali lampu ruang tamu yang ruang depan, maksud saya ruang depan dengan lampu teras yang dinyalakan. Mudik sekitar 2 minggu, begitu pulang dari mudik kami tentunya dalam keadaan rumah 2 minggu ditinggalin, nggak ada yang nyapu, nggak ada yang bersih gitu kan, bahkan lampu pun hanya terang satu, itu pun hanya satu di pojokan saja saya nyalakan. Nah, subhanallah nikmat sekali begitu pulang dari mudik. Ya biasa kan kalau mudik tuh kita bawa oleh-oleh ya. Kalau saya kan dari Bandung, dari Tasik bawanya ikan gitu kan. Bawanya peyem gitu ya. Cuman harusnya dari rumah itu bawa nasi gitu. Karena kan kalau mudik tuh kan lumayan ya, macet juga pulang. Nyampe rumah anak-anak lapar. Nah, di pikiran saya udah punya timbel, kalau bahasa Sunda mah ya, udah punya timbel, udah ada ikannya juga, nanti tinggal gelar aja gitu makan ya. Nah, ternyata qadarullah nasi timbelnya ketinggalan. Nasi timbel ketinggalan, anak-anak lapar dan itu sudah malam ya, sudah lewat tengah malam bahkan. Ya, dan nggak mungkin juga kita beli keluar gitu kan, beli nasi kalau dan dulu juga belum zamannya GoFood atau GrabFood tuh belum ada dulu. Nah, begitu sampai di rumah lampu belum nyala karena hanya satu tadi. Begitu sampai di rumah kita nyalain lampu dong. Kemudian kita nyalain AC, anak-anak mie lapar. Itu mie dong timbelnya dibuka, ya Allah. Saya bilang begitu dicari nggak ada, panik dong namanya ibu-ibu ya. Kita udah ngebayangin dari mulai naik mobil aja kita udah ngebayangin nanti pokoknya nyampe rumah gelar nasi gitu ya. Nah setelah itu subhanallah begitu sampai nasinya ketinggalan, yang ada tinggal ikannya saja. Terus saya bilang ya gimana ya, mau nunggu Umi masak nggak? Saya bilang udah lapar banget. Terus gimana dong? Digado masa iya gado nggak kenyang, terus gimana dong? Nah biasa nih modus anak-anak kan kalau dikasih mie instan tuh kayaknya makanan paling enak di dunia kan ya. Karena saya ngasih mie instan tuh sebulan sekali gitu. Nah mie instan aja mie gitu ya, Indomie aja. Saya bilang tunggu, Umi nggak kuat, modus lah biasa anak-anak ya. Terus ikannya saya bilang mau diapain? Nggak apa-apa, ikannya digado deh, mereka bilang gitu kan. Nah saya masaklah, saya bikin mie instan yang cepat memang itu ya, saya masaklah mie instan. Selesai masak mie instan, anak-anak makan mie instan. Ya nggak mungkin juga mungkin ikan disatuin sama mie instan, makan mie instan selesai, tinggallah mereka makan ikan. Qadarullah begitu ingin makan ikan, lampu mati loh. Ikan ada durinya dong
ya. Lampu mati, begitu lampu mati anak-anak gimana, nggak bisa makan ikan, durinya nggak kelihatan. Saya bilang sini deh Umi pilihin, saya sampai pakai handphone begini. Ternyata juga tetap kurang bagus penjelasannya ya. Saya pilih pelan-pelan, saya pilih pelan-pelan. Subhanallah, qadarullah, qadarullah. Nikmat sekali ya. Sudah hampir selesai, saya milihin ikan, lampu nyala. Sudah selesai saya pilihin ikan, anak-anak tinggal makan. Masya Allah, nikmat sekali kan? Tahu nggak? Tahu nggak? Yel-yel apa yang kompak sekali kami ucapkan saat itu? Alhamdulillah, ya kan? Pernah nggak sih ngalamin itu? Ya kayaknya semuanya deh kalau mati lampu, begitu mati lampu, ya gitu kan? Nggak ada yang subhanallah tuh, nggak ada yang innalillahi tuh, ya. Kalau saya sih begitu ya, nggak tahu deh teman-teman ya. Ya gitu mati lampu langsung deh cari tahu di komplek, di grup. Mati lampu nggak di sana? Sibuk kan? Udah gitu belum telepon 123 ya, nanyain kapan, berapa lama, beginilah begitulah gitu kan. Begitu nyala, wah kompak. Ada yel-yel yang indah yang termasuk zikrullah tapi subhanallah. Lihat dengan kompak, sekompak-kompaknya. Alhamdulillah. Pernah nggak begitu? Tadi sebelum saya masuk rumah, sebelum saya bikin Indomie, saya padahal nyalain lampu dulu. Tapi saya nggak bilangin alhamdulillah ketika saya nyetrekin lampu. Ada di antara teman-teman begitu menyalakan lampu, cetrek lalu nyala alhamdulillah. Ada nggak? Saya belum. Tapi ketika mati lampu, jadi begitu cetrek terus nyala, gelap nih, cetrek nyala, begitu nyala alhamdulillah. Ada nggak yang begitu? Saat itu enggak, lo nggak kepikiran. Tapi begitu lampu mati yang mematikannya, qadarullah, PLN yang mematikannya tentunya. Terus begitu beberapa lama kita sudah melakukan aktivitas yang memang memerlukan lampu penerangan, begitu nyala kompak loh. Bahkan mungkin bukan sekeluarga kita, tapi apa sekomplek itu kompak. Kalau bisa kita pasang speaker, mungkin sekomplek tuh kompak tuh alhamdulillahnya. Nah ini saya sampaikan bahwa kenikmatan itu akan terasa untuk kita ketika apa? Ketika kenikmatan itu hilang. Ketika Allah mengambil sebentar saja kenikmatan itu. Berapa banyak di antara kita yang sakit merasa tersiksa banget. Tapi ketika sembuh, alhamdulillah saya sudah sembuh. Tapi berapa banyak juga di antara kita selama sehat ini kita mengucapkan ketika kita bangun tidur, selain doa bangun tidur lalu bersyukur, ya Allah alhamdulillah kau masih berikan aku kesehatan. Itu ya. Kembali ketika ditanyakan ada apa dengan kita, banyak yang ingin ditanyakan oleh diri kita sendiri, ada apa dengan kita? Seperti sekarang, sudah hampir seminggu kita memasuki bulan Ramadan. Mungkin ketika ada perasaan, kok saya kayaknya kurang nikmat ya Ramadan tahun ini. Kok kayaknya saya tarawih juga nggak kena tuh di hati saya. Mentang-mentang yang imaminnya bukan imam masjid gitu ya. Kok kayaknya nggak kena ya tarawihnya ya. Begitu tilawah, kok kayaknya begini, kenapa ya? Hati-hati. Bukan masalah tahunnya, bukan masalah COVID-nya, bukan masalah kita tidak berjamaah di masjidnya, bukan masalah tidak mendengarkan suara imam yang merdunya ketika kita tidak bisa menikmati keindahan, kenikmatan, kenyamanan di bulan Ramadan ini. Bukan. Jangan salahkan orang lain. Berapa banyak orang yang mencaci COVID-19. Ya sekarang mah lagi begini sih ya, jadinya terbatas banget, kita pada senang banget ya, indah banget kalau berjamaah, indah banget kalau i'tikaf, indah banget kalau kita kasih takjil di masjid-masjid ya. Sekarang nggak mungkin, padahal subhanallah di dalam hadis qudsi, di dalam hadis dikatakan pekerjaan itu akan diberikan pahala sesuai dengan kesulitan yang diraih. Jadi sesulit apa kita melakukan satu ibadah, maka pahalanya pun sebesar itu. Nah sekarang ketika kita merasa kesulitan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini, karena itu, karena COVID atau apapun itu, ketika kesulitan itu bukan kesulitan karena dunia, subhanallah, Allah akan memberikan
pahala sesuai dengan kesulitan yang kita dapat. Padahal mungkin teman-teman pernah ada yang melihat di YouTube Rumil, kami pernah membahas Ramadan teristimewa. Karena kami rasa ini memang Ramadan teristimewa. Ketika kita ketahui bahwa Ramadan ini merupakan bulan pelipat gandaan pahala. Ingat, Ramadan bulan pelipat gandaan pahala. Di bulan Ramadannya saja sudah dilipat gandakan pahala. Apalagi subhanallah ketika kita merasa kesulitan, Allah akan lipat gandakan pahala kita sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi. Tapi ada apa dengan kita? Kita kok ngerasa nggak sholat di masjid, kayaknya gimana ya? Yang salah bukan nggak sholat di masjidnya, yang salah bukan imamnya. Tapi apa? Kita cek apa sih sebenarnya? Ada apa sih dengan kita sehingga kita tidak bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini? Sehingga ketika baca Quran mungkin ada yang sudah sampai 15 juz mungkin, atau mungkin sudah selesai 30 juz, tapi kok ngerasa nggak nikmat? Kenapa? Ada apa? Ada apa dengan kita? Jangan sekali-kali mengatakan salah apa aku ya Allah. Jangan, malu kita. Itu bumerang loh buat kita. Bumerang buat kita. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang sombong. Termasuk orang yang sombong seakan-akan kita nggak pernah berbuat salah. Sementara tadi disampaikan bahwa kita manusia memang diciptakan sebagai karakter yang sering berdosa. Kenapa Allah menciptakan manusia yang berdosa tadi? Karena Allah ingin menyampaikan, membuktikan kekuasaannya. Sekarang, siapa yang akan diampuni kalau nggak ada yang berbuat dosa? Sementara Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Sekarang kalau semua makhluk hidup nggak berbuat dosa, bagaimana Allah ghafurur rahim? Siapa yang akan Allah ampuni? Siapa yang akan Allah kasihi? Makanya di dalam hadis kursi dikatakan, seandainya manusia yang aku ciptakan, kamakola teman-teman paham mungkin ya, kamakola itu artinya maknanya seperti itu tapi bunyinya tidak sesuai ya. Kamakola di dalam hadis kursi itu adalah maknanya dari Allah, hanya disampaikannya perkataannya dari Rasulullah SAW. Di dalam hadis kursi dikatakan kamakola, seandainya aku ciptakan manusia, lalu manusia itu tidak berbuat dosa, maka aku akan hilangkan dia dan aku akan ciptakan manusia yang baru yang berbuat dosa. Kenapa? Aku ingin dia berbuat dosa dan aku ingin dia bertobat. Karena apa? Karena aku senang orang-orang yang bertobat. Subhanallah, indah sekali. Kalau kita ingin menyenangkan Allah, kalau kita ingin membuat Allah gembira, apa? Bertobat. Bertobat. Nggak susah bikin Allah senang, bertobat. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan lebih senang ketika kita bahagia. Tapi kita akan lebih bahagia ketika kita bisa menyenangkan orang yang kita cintai. Benar nggak sih, Bu? Ya, kita mencintai anak, kita akan senang ketika anak membahagiakan kita. Tapi kita akan jauh lebih bahagia ketika kita bisa menyenangkan anak kita. Sekarang, cintakah kita kepada Allah? Yakin cinta kepada Allah? Apakah kita membuat Allah senang? Apakah kita membuat Allah bahagia? Mana buktinya? Apakah kita sering bertobat kepada Allah? Apakah kita sering beristighfar kepada Allah? Ada apa dengan kita? Untuk beristighfar aja sulit. Ada apa dengan kita? Untuk bertobat aja rasanya keras sekali. Berapa banyak di antara kita yang ketika diingatkan oleh siapapun, tobat dong kamu, marah loh. Apaan sih tobat-tobat? Emang aku bikin apa? Ada nggak yang begitu banyak? Padahal ketika ada orang yang mengingatkan untuk bertaubat, pada hakikatnya dia ingin mengingatkan, kamu pengen bikin Allah bahagia, taubat. Kalau kita menyatakan bahwa diri kita mencintai Allah, artinya bikin Allah senang. Karena kan ketika kita membuat orang yang mencintai kita senang aja, kita lebih senang. Kenapa kita nggak bikin Allah senang? Karena kita mencintai Allah. Pengen bikin Allah senang apa? Taubat, perbanyak taubat.
Tobat yang mana ya? Saya mah lupa dosanya saking banyaknya. Ya, sampai tobat yang mana ya, pusing gitu kan. Makanya ketika ditanya suruh tobat yang mana dulu gitu kan. Karena apa? Karena kita mah saking banyak dosanya. Tobat atas semua dosa-dosa yang dirasakan ataupun tidak dirasakan. Taubat. Dan subhanallah, ketika dikatakan ada apa dengan kita, ternyata tadi karena kita lalai untuk bertobat. Apa penyebab tobat? Penyebab tobat itu adalah dosa. Iya, penyebab tobat itu adalah dosa. Jadi gini loh Bun, ada namanya taubat, ada namanya istighfar. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Kalau tobat itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba ketika apa? Ketika dia melakukan kemaksiatan yang dia sadari. Tapi kalau istighfar, dia lakukan tidak dengan syarat saat dia melakukan maksiat yang dia sadari. Ya, jadi istighfar itu bukan jadi syarat kamu istighfar. Kenapa? Kamu kan punya dosa. Dosa yang mana? Istighfar itu bukan syarat mengerjakan dosa yang disadari. Istighfar ini dilakukan ketika kita mengerjakan dosa yang disadari atau tidak disadari. Berapa banyak dosa yang gak kita sadari? Banyak. Bahkan bisa jadi punten ya, mungkin menurut kita itu biasa, tapi menurut orang lain itu gak bagus. Ya punten ya, karena lingkungan saya itu lingkungan keluarga Abinya Maki, keluarga pesantren gitu ya. Jarang sekali ditemukan orang yang merokok gitu. Jadi ketika ada orang yang merokok, merokok gitu kan, kaget banget gitu. Padahal mungkin menurut orang lain mah biasa-biasa saja. Nah seperti itu. Makanya kenapa harus perbanyak beristighfar? Karena apa? Karena kita itu sering melakukan dosa yang tanpa kita sadari itu adalah dosa. Jadi jangan kepedean ketika ditanya salah apa aku, banyak salahnya, rapotnya merah semua mungkin. Nah, apa yang mengharuskan kita tobat itu apa? Dosa. Subhanallah. Kalau bertanya ada apa dengan kita, kok sampai kita tidak bisa menikmati, kita tidak bisa menikmati setiap ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, padahal Ramadan sudah hampir seminggu. Baca Quran saya sudah hampir 15 juz, tapi kok kayaknya nggak kena. Sholat tarawih juga sudah hampir seminggu, kok kayaknya kurang meresap. Bukan imamnya loh yang salah, bukan. Dosa yang membuat kita tidak bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dosa yang belum kita taubati. Subhanallah. Pun dosa di dalam bahasa Arab itu adalah dzanbun. Dzal nun ba. Dzanbun. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat, Bunda lihat di kamus, dosa itu subhanallah di dalam kamus Bunda lihat deh. Dosa itu di dalam bahasa Arab, ya Bun, dosa itu di dalam bahasa Arab adalah dzanbun. Dzal nun ba. Iya. Nah, dzanbun diartikan dengan bahasa Arab, kan ada tuh bahasa Indonesia, cari taunya dengan kamus bahasa Indonesia, ya kan? Ada ya? Nah, di dalam kamus bahasa Arab, dzanbun itu, di dalam kamus bahasa Arab, dzanbun itu artinya zailun. Apa itu zailun? Zal, ya, lam. Apa itu? Itu adalah ekor. Jadi dosa itu secara bahasa artinya ekor. Kok nggak nyambung ya dosa sama ekor, jauh banget gitu. Ekor mah kan binatang biasanya ya. Apa sih rahasianya? Gini loh Bun, kita lihat, kita perhatikan. Pernah nggak kita nemuin ada ayam atau ada kambing ataupun ada kucing yang hendak ayam deh atau kambing deh. Kambing misalnya mau menyusui anak-anaknya. Ya. Atau ayam mau mengerami telurnya. Kalau mengerami telur kan ayam duduk tuh begitu kan ya. Terus tuh ayam merasa kerepotan dengan ekornya.
Terus dia cabut dulu ekornya, simpen dulu. Kor, tunggu sebentar ya, saya mau ngeramin dulu telur. Ada nggak yang begitu? Enggak. Terus kemana tuh ekor? Ngikut loh. Ngikut yang punya ekor. Nah, ini disampaikan. Dzanbun bima'na zailun. Dzanbun artinya zailun, yang berarti adalah ekor. Dosa adalah dzanbun. Dzanbun bima'na zailun, yang artinya ekor. Berarti ekor nggak akan pernah bisa lepas. Ekor akan terus mengikuti si empunya ekor. Artinya dosa akan terus mengikuti si empunya dosa kemanapun dia pergi. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat. Subhanallah. Bun, percaya dosa akan mengikuti terus kemanapun dia pergi? Mana buktinya? Punten. Ketika ada seorang mahasiswa bangun kesiangan. Kenapa? Karena alasannya semalamnya begadang. Begadangnya alasan apapun. Ya, malamnya begadang, yang harusnya masuknya misalnya jam 10, dia masuk jam 1 siang. Berarti nggak kebagian berapa mata kuliah. Begitu ketemu sama dosen yang pertama, ya dia bilang, kamu tadi kenapa nggak masuk kelas saya? Kata dosen, ya Pak maaf tadi macet banget. Udah gitu Pak, punten. Bannya bocor Pak, ban motor saya bocor. Oh gitu? Bohong dong, bohong. Satu kali bohong. Macet, bannya pecah. Begitu ditanya lagi sama dosennya, emang macetnya sebelah mana? Satu kali bohong, dosa. Macetnya sebelah mana? Macetnya di Antasari Pak. 2 kali loh. 1, bohong macet. 2, macetnya di belah mana? Di Antasari. Udah gitu bocor, kamu bocor di mana? Bocornya sana Pak, di Mampang Pak. Berapa kali coba? Terus ngikut. Terus kamu nambelnya di mana? Nambelnya di sebelah sini. Berapa harganya? Sekian. Terus akan mengikuti. Makanya dosa, pantaslah kalau dikatakan dosa itu adalah dzanbun, yang berarti zailun ataupun ekor. Karena dosa itu akan terus mengikuti yang punya dosa tadi. Ekor akan mengikuti yang punya ekor, begitu juga dosa akan terus mengikuti yang punya dosa. Nggak akan putus. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi ketika ada pertanyaan, ada apa dengan kita sehingga kita tidak bisa menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, ternyata kita diikat dengan dosa yang belum kita taubati. Dan subhanallah, ketika kita mentaubati dosa-dosa itu, subhanallah, Bunda tahu, tadi disampaikan bahwa wallahu ghafurur rahim. Ada lebih banyak sekali di dalam Al-Quran kalimat Allah Ghafurur Rahim. Tahu Bunda apa kalimat Allah Ghafurur Rahim artinya? Arti dari Allah Ghafur, apa itu Ghafur? Maha pengampun. Ya, Ghafur itu maha pengampun. Rahim, maha penyayang, maha pengasih. Apakah hanya itu saja? Berarti wallahu ghafurur rahim itu adalah Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang ataupun maha pengasih. Ternyata rahasia dari kalimat wallahu ghafurur rahim, ketika seseorang bertaubat atas dosa-dosa yang dia lakukan, taruhlah dosanya sampai la sama Allah na'udzubillah, sampai dosanya sedunia, ya, sebesar dunia ini na'udzubillah, lalu dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat sesungguh-sungguhnya, ya Allah ya Rabb, Yaghfirli ya Rabb, tubtu alaik ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, maafkan dosa-dosaku, aku taubat ya Allah, aku taubat kepadamu ya Allah. Bunda tahu apa yang Allah berikan kepada kita? Ketika kita bertaubat, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah nggak menyisakan dosa-dosa yang tadi dikatakan na'udzubillah, dosa orang tadi yang sebesar dunia Allah hapus, nggak ada jejak Bunda. Allah hapus, ya, itu Allah Ghafur. Rahim itu begini Bunda, ternyata dosa yang nilainya sebesar dunia itu
timbangannya sebesar dunia itu nggak sia-sia, Bunda. Nggak sia-sia gimana? Ternyata ketika kita taubati dosa itu, Allah hapus, tapi timbangannya itu Allah pindahkan ke dalam timbangan kebaikan. Itu dikatakan Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya ketika kita bertaubat, bukan hanya dosa kita yang dihapus, tapi Allah beratkan timbangan kebaikan kita. Jadi subhanallah, bukan hanya Allah yang senang, tapi kita juga senang, Bunda. Bunda tahu subhanallah. Subhanallah. Di dalam satu hadis dikatakan, ketika seseorang dikatakan di dalam satu hadis dikatakan wa man lam yatub bukan hadis, di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 11, boleh dilihat Bunda? Atau kita buka ya, atau kita buka dulu sebelumnya surat An-Nur ayat 31. Baru setelah itu surat Al-Hujurat, ya. Surat An-Nur ayat 31 kita buka. Ayat 31 kalau nggak salah. Ada, Bun? Bentar, Mi. Siap. An-Nur 31 ya, Umi? Iya. Ya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, Allah tidak mengatakan, di sana dikatakan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Di sana tidak dikatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal kafirun, enggak kan? Tapi kalimatnya apa? Ayyuhal mu'minun. Allah memerintahkan bertaubat kepada orang mukmin. Di dalam ayat 31 surat An-Nur ini, kalimatnya justru watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tujuan atau perintah bertobat ini Allah tujukan kepada siapa? Kepada orang mukmin. Karena bunyinya juga bukan watubu ilallahi jami'an ayyuhal kafirun, enggak loh. Jadi ternyata yang diperintahkan untuk taubat itu siapa? Orang mukmin. Siapa? Ternyata ini subhanallah. Asbabun nuzul dari surat ini, dari ayat ini, asbabun nuzulnya, perintah ini ditujukan kepada siapa? Kepada muhajirin wal ansor. Kepada orang-orang yang muhajirin wal ansor. Allah memerintahkan, wahai orang-orang muhajirin, tubu ilallahi jami'an. Wahai orang-orang ansor, tubu ilallahi jami'an. Kok bisa ya orang ansor, orang muhajirin, orang ansor disuruh bertobat kepada Allah? Padahal siapa mereka coba? Sahabat-sahabat Rasul loh. Kedudukannya sangat tinggi loh. Subhanallah, mempunyai keutamaan yang dahsyat. Siapa kita coba? Sahabat Rasul saja, muhajirin, ansor, Allah perintahkan untuk bertobat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian wahai muhajirin, bertobatlah kalian wahai ansor. Kenapa? Karena alasannya Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Apa itu? Kalau kau bertobat, maka kau akan selamat, maka kau akan menggapai kemenangan, maka kau akan menggapai kesenangan. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat, sebetulnya untuk kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa meraih kemenangan. Allah memerintahkan muhajirin, Allah memerintahkan ansor karena Allah ingin muhajirin dan ansor meraih kemenangan. Maka dikatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, makanya udah gak usah tersinggung kalau ada teman, tobat ngapain sih begitu tobat jangan tersinggung. Yang apaan sih, emang dosa apa sih? Memang bikin apa saya? Enggak gitu. Enggak usah, orang ansor, orang muhajirin kok disuruh bertobat loh. Ya bahkan subhanallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu seharinya paling tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seharinya paling tidak beliau beristighfar berapa kali? 70 kali paling tidak, bahkan bisa lebih. Kadang kita disuruh istighfar, apaan sih dosa apa emang, coba? Oh, suruh istighfar. Rasulullah aja beristighfar. Siapa kita disuruh istighfar tersinggung, disuruh taubat tersinggung? Ya, muhajirin, ansar bertobat. Siapa kita disuruh bertobat tersinggung? Subhanallah. Kenapa kita bertobat? Karena taubat ini jalan menuju kemenangan. Dan subhanallah, Bunda sekarang beralih kepada surat Al-Hujurat ayat 11 tadi. Surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Dikatakan wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, kata Allah apa? Faulaika humuz zalimun. Mereka yang nggak mau taubat itu orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia tidak bertobat, maka Allah akan membiarkan dia dalam kerugian. Allah nggak akan nempatin dia di dalam surganya Allah karena dia tidak bertaubat. Jadi sebetulnya ketika kita bertobat ya buat kita juga. Ketika kita beribadah ya buat kita juga. Makanya di dalam hadis dikatakan, hadis qudsi dikatakan, kalaulah aku ciptakan dari sejak aku ciptakan Adam, dari aku ciptakan manusia, dari sejak aku ciptakan Adam sampai terakhir aku ciptakan manusia, semuanya beribadah kepadaku, maka tidak akan menambahkan kekuasaanku, tidak akan menambahkan kekayaanku. Dan seandainya dari sejak aku ciptakan manusia, dari sejak Adam aku ciptakan sampai terakhir manusia aku ciptakan, maka sesungguhnya tidak akan saya ulangi. Dari ketika aku ciptakan, dari mulai Adam aku ciptakan sampai terakhir aku ciptakan manusia, semuanya beribadah kepadaku, maka tidak akan menambahkan kekuasaanku. Dan ketika aku ciptakan, dari mulai Adam aku ciptakan sampai terakhir manusia aku ciptakan, semuanya bermaksiat kepadaku, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku. Jadi Allah nggak rugi kita bermaksiat, Allah nggak untung kita beribadah. Allah nggak rugi kita nggak taubat, Allah nggak untung kita nggak taubat. Yang rugi kita, yang untung kita. Makanya subhanallah, ternyata orang yang tidak mau bertobat itu orang yang menzalimi diri sendiri. Kadang-kadang kan orang gini, apaan sih dosa apa sih begitu doang kok. Misalnya punten ada pergibahan, lalu diingatkan, istighfar, gibah loh kita. Apaan sih cuma ngomong gitu doang. Nah ini, hati-hati jangan-jangan kita tergolong ke dalam orang-orang munafik. Karena orang munafik itu ketika melakukan melihat maksiat, itu udah kayak lalat, di tepi saja ntar juga hilang. Tapi orang mukmin ketika melihat satu maksiat itu seperti gunung yang akan menghantam dia. Ya. Ketika melakukan dosa, ketika melakukan maksiat, bukan ukurannya seberapa besar maksiatnya, tapi apa? Kepada siapa kita bermaksiat? Kepada Allah loh. Punten. Ketika kita nggak sholat, bukan kecilnya, bukan sekali dua kalinya kita nggak sholat, bukan. Tapi kita bermaksiat kepada Allah, kepada yang menciptakan kita, kepada yang memberikan kenikmatan untuk kita. Itu jadi bukan kadar dosanya seberapa, tapi yang harus dilihat adalah kepada siapa engkau bermaksiat. Hati-hati, subhanallah. Nah, subhanallah. Kadang-kadang ketika orang berbuat dosa, sulit untuk bertaubat. Sulit sekali untuk bertaubat. Bahkan berapa banyak di antara mereka yang ketika berbuat maksiat, entar deh taubatnya, entar deh kalau tahajud, entar deh sekalian duha. Ya, atau pokoknya pernah loh, Umi Maki umroh tanggal berapa, bulan apa? Saya umroh bulan ini. Saya ikut ya, kenapa? Saya mau mohon ampun, pokoknya di Ka'bah. Dipikir tobat itu tobat yang mustajab itu hanya di depan Ka'bah.
Ya, padahal apa? Padahal taubat mah di mana aja bisa loh. Bisa, hanya gini aja lagi begini. Aku taubat ya Allah. Itu diterima loh, asal dengan ikhlas. Asal dengan ikhlas. Nah, berapa banyak di antara mereka yang apa? Yang menyepelekan dosa. Yang menyepelekan dosa, bahkan apa? Bahkan menanti-nantikan untuk taubat. Ada orang gibah, dosa loh, gibah loh. Ntar deh, tenang aja, ntar habis tahajud sekalian deh taubat. Dipikir taubat itu hanya bisa saat-saat tahajud. Hati-hati. Ketika ada orang yang menanti-nantikan taubat, melalaikan taubat, yakin sulit untuk bertobat. Mana buktinya? Ingat kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, ketika kakak-kakaknya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ada satu di antara kakaknya, di antara abang-abangnya Nabi Yusuf mengatakan, enggak takut dosa ya masukin Yusuf ke sumur? Terus apa kata abang-abangnya yang lain? Tenang aja, nanti habis masukin Yusuf ke sumur, kita tobat. Tahu? Apakah mereka tobat setelah masukkan Yusuf ke dalam sumur? Enggak. Kapan tobatnya? Tobatnya ketika kepergok mereka yang menzalimi Yusuf. Itu pun karena Yusuf sudah menjadi orang terpandang di Mesir kan. Nah, ini hati-hati. Yakin ketika kita menanti-nantikan taubat, maka kita nggak akan tobat-tobat. Sulit sekali, subhanallah. Jadi ketika ada pertanyaan, ada apa dengan kita? Kok belum bisa menikmati ibadah padahal kita sudah hampir seminggu Ramadan? Mungkin kita punya dosa yang belum kita taubati. Mungkin kita punya kesalahan kepada orang lain yang kita belum minta maaf kepada orang itu. Atau mungkin ada orang yang minta maaf, yang pernah menzalimi kita, terus kita belum bisa memaafkan dia. Itu bisa loh bikin kita nggak nikmat dalam ibadah. Bisa. Cek sekarang. Ada nggak dosa yang belum kita tobati? Ada nggak dosa yang kepada manusia yang belum kita minta maaf? Ada nggak orang berbuat zalim terus kita nggak bisa memaafkan? Udah dimaafin, cuma nggak bisa lupa. Itu mah bukan maafin, itu mah. Ya, nah ini ada apa dengan kita? Sehingga kita sulit untuk apa? Sehingga kita sulit untuk beribadah atau tidak mendapat kenikmatan dalam ibadah. Kemudian selanjutnya, ada apa dengan kita? Sehingga tidak nikmat dalam beribadah. Dicek bagaimana niat pertama kita melakukan ibadah. Yang katanya kalimatnya adalah lagi ibadah. Niatnya apa? Niat karena Allah nggak? Benar niat karena Allah. Niat itu kan adanya di dalam hati. Ya, hati ini di dalam bahasa Arab itu kolbun, ya. Dan jadi gini loh, hati ini dalam bahasa Arab kolbun. Nama aslinya bukan kolbun, nama aslinya fuad. Jadi bukan kolbun. Kenapa jadi kolbun? Karena karakter dari fuad ini adalah kolbun. Apa itu kolbun? Kolbun itu suhulatut taqallub. Apa itu suhulatut taqallub? Suhulatut taqallub itu mudah terbolak-balik. Mudah terbolak-balik. Ya, mungkin pernah mendengar diumpamakan dengan bola. Ketika bola ini bola plastik ini ketika dicet, ya, atasnya merah, bawahnya hijau, lalu dilempar ke dalam sungai, lalu tertebak oleh angin, tertiup oleh angin, itu yang merah yang tadinya kita ngelempar, yang atasnya merah, hijaunya di bawah, ketika angin meniup bola itu akan terbalik kan? Nah, itu kolbun. Jadi sifat fuad atau hati ini sifatnya kolbun. Apa kolbun? Suhulatut taqallub. Mudah terbolak-balik, mudah terpengaruhi. Nah, makanya ketika kita berniat di dalam hati, mudah berubah niatnya. Ada yang niatnya berubah di tengah-tengah, ada. Kita aja nih lagi sekarang nih niatnya nih mau masak misalnya niat mau masak sayur sop. Ya. Mau masak sayur sop, misalnya niatnya buat buka, begitu dilihat kulkas nggak ada buncis, nggak ada seledri, nggak ada wortel, cuman ada kol sama kentang aja.
Ternyata ada bihun soun gitu dikit. Ayam sih ada, cuman dikit juga. Ya udah deh bikin soto. Pernah nggak begitu? Nah, itu kolbun. Jadi niat itu bisa berubah di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, ketika bertanya ada apa dengan kita kok tidak bisa menikmati ibadah, tanya. Niat kita beribadah untuk siapa? Untuk Allah, kok benar untuk Allah? Jujur nggak niat untuk Allahnya? Kalau niat kita, karena syarat-syarat niat itu, subhanallah, syarat niat itu harus dengan niat dengan jujur. Makanya dikatakan syaratnya itu as-sidqu bin niyah ikhlasun lillahi ta'ala. Apa dikatakan? Berniat itu harus dengan jujur lillahi ta'ala. Jujur gimana sih maksudnya? Kadang-kadang gini, kita niat nih, misalnya karena sedang puasa, kita masak jam 3, masak sahur jam 3, jam 2 kita nyalain alarm deh. Buat apa? Buat qiyamul lail. Begitu nyalain alarm jam 2 qiyamul lail, dimatiin lagi dong. Kenapa? Kan nanti kalau ke sholat, aduh kelamaan deh. Kan kita mau masak, dimatiin lagi dong. Jam 3 deh jadinya kita bangun cuman buat masak doang. Nah, ini tidak sidqun niyah. Tapi kan kalau udah berniat mah niat aja udah punya nilai. Iya, tapi kalau terus menerus itu bukan sidqun niyah. Tanya makanya diri sendiri ketika dikatakan ada apa dengan kita, tanya diri kita sendiri. Bagaimana niat kita, karena Allah atau enggak? Kemudian, udah karena Allah, udah dengan sidqu, iya. Coba kita tanya, bagaimana ibadah kita benar? Apakah ibadah kita dikatakan penyebab hancurnya pahala ibadah kita itu apa? Istirakul ibadah ma'iradati dunya. Apa itu istirakul ibadah ma'iradati dunya? Jadi adanya campur tangan dunia ketika kita beribadah. Tadi, berapa banyak, punten ya, orang yang ingin puasa, niatnya apa? Supaya anaknya lulus. Ada nggak? Lulus ujian. Berapa banyak orang yang ingin umroh, sering. Umi Maki, saya pengen umroh. Kenapa? Saya pengen ngadu sama Allah. Saya pengen berdoa sama Allah. Untuk apa? Supaya rumah tangga saya sakinah. Subhanallah. Yang didapat apa? Yang didapat adalah, punten, anaknya aja ujian. Pahala ibadahnya nggak dapat. Berapa banyak di antara mereka yang ketika sholat duha, karena tahu keutamaan sholat duha itu adalah untuk lebih memperbanyak rezeki kita. Lalu dia sholat, kenapa kamu sholat duha? Biar dapat rezeki. Jadi yang dapatnya rizkinya bukan pahala duhanya. Salah? Nggak salah, cuman sayang saja. Kita tanya diri kita sendiri, kenapa kita tidak bisa menikmati ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan? Bagaimana? Apa kabarnya? Apakah kita punya dosa yang belum kita tobati? Apakah kita punya kesalahan kepada orang lain yang belum kita minta maaf? Apakah ada kesalahan orang lain yang belum kita maafkan? Bagaimana kabarnya niat kita? Apakah ikhlas karena Allah? Atau sudah ikhlas sih saya? Apakah ketika beribadah tidak ada campur tangan dunia? Itu yang harus kita lihat. Harus kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Karena subhanallah, ketika orang meniatkan sesuatu karena dunia, punten, untuk orang yang belajar saja, menuntut ilmu saja. Kalau ketika dia menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, berapa banyak orang yang, punten ya, masuk satu kedokteran misalnya. Kamu jadi dokter ya, kenapa? Biar gampang cari kerjanya. Ada? Banyak. Ketika seseorang menuntut ilmu, hammuhu, yang dia niatkan kepentingannya untuk meraih dunia, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Sementara bau surga itu akan tercium 40.000 tahun sebelumnya. Na'udzubillah. Itu harus kita lihat. Dan subhanallah, ketika kita tidak bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan ini, tadi cek dosa, kemudian cek niat kita, lalu cek apakah kita bisa menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, apapun yang Allah berikan untuk kita, yakin itu yang terbaik untuk kita. Apapun yang kita inginkan, belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Bahkan subhanallah, ketika kita berdoa pun cek bagaimana dengan doa kita. Kadang-kadang ketika kita berdoa,
punten, bukan kadang-kadang, seringnya kita fokusnya kepada siapa, bukan fokus kepada Allah. Sehingga punten, untuk ikhtitamnya, sebagai penutup. Satu saat Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan seorang penggembala yang sedang menangis. Begitu diketahui ternyata penggembala itu nangisnya itu karena apa? Karena kehilangan gembalaannya, kehilangan kambingnya. Dia nangis lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah minta dikembalikan kambingnya. Nangis dia minta sama Allah. Lalu apa kata Nabi Musa? Ya fulan, laukana amru biyadi. Kalaulah ini menjadi hak aku mengabulkan doa, maka aku akan kabulkan permintaanku, kata Musa. Lalu tahu? Allah menegur Nabi Musa. Kok Allah bisa menegur Nabi Musa secara langsung? Iya. Kok bisa? Karena Nabi Musa ini terkenal dengan kalimullah. Apa itu kalimullah? Kalimullah itu orang yang bisa berbicara dengan Allah biduni turjuman, tanpa terjemah, tanpa perantara. Ya Musa, kata Allah, kamu tahu orang yang lagi ngembala yang kehilangan kambing tahu? Iya ya Allah, kasihan loh, dia udah berdoa, udah minta kambing, nangis nggak ketemu-ketemu. Tahu, aku tidak akan bisa memberikan kambing itu, tidak akan mempertemukan kambing dengan dia. Kenapa? Karena dia berdoa bukan untuk aku, untuk kambing. Dia fokus kepada kambing, dia tidak fokus kepada aku. Dia lebih mencintai kambing daripada mencintai aku. Sekarang berapa banyak di antara kita ketika berdoa yang ditangisi bukan takut kepada Allah, tapi yang ditangisi masalah-masalah yang kita hadapi. Apa kata Allah? Karena dia fokus kepada kambing, maka aku tidak akan mengabulkan doanya. Na'udzubillah. Ada yang begitu? Nggak usah ngacung. Ya, subhanallah. Dan kadang-kadang yang indah adalah perkataan yang indah. Ketika seseorang meminta kepada Allah, lalu dia merasa Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Misalnya dia minta kepada Allah, ya Allah aku pengen tahun ini aku masuk kuota haji misalnya. Ternyata qadarullah tahun ini nggak dapat haji. Dia merasa ya Allah nggak ngabulin permintaan. Begitu ditanya kamu kapan haji? Qadarullah belum dikabulin. Bukan belum dikabulin, itu pengkabulan doa dari Allah. Iya, karena Allah yang tahu. Kata Allah, kamu jangan tahun ini ya, karena tahun ini mungkin ada ini, ada itu yang mengharuskan kamu ada di Indonesia. Kadang-kadang orang mengatakan kalau tidak, ya nggak dikabulin. Allah belum mengkabulkan doa. Belum dikabulkan, bukan. Allah menggantikan doa yang lain. Itu pengkabulan doa itu seperti itu. Itu pengkabulan doa. Nah, biar kita tahu gimana sih tandanya kalau Allah mengkabulkan doanya untuk ikhtitam banget ya, penutup banget. Ketika kita berdoa, lalu hati kita merasa tenang, lalu kita semakin dekat dengan Allah, lalu kita benci kemaksiatan, itu tanda bahwa doa dia terkabul. Wallahu alam. Masya Allah. Masya Allah Umi. Jazakallah khairan. Ayakum. Sebentar saya lagi berusaha melihat catatan saya. Soalnya yang Umi sebutkan tadi semuanya kok saya menggut-nggut ya Allah, ini ke saya semua gitu. Kita semua. Oke, mungkin banyak teman-teman yang punya pertanyaan buat Umi, karena sebenarnya tadi kan ada 3 poin yang besar yang Umi sampaikan tadi ya. Ada apa dengan kita? Mungkin yang pertama dosa, yang kedua cek niat kita, yang ketiga sudahkah kita menerima qada dan qadar Allah. Itu ya Umi ya, dari ada apa dengan kita itu tadi ya. Silakan teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan boleh raise hand atau boleh tulis di chat. Yuk, bangga siapa? Ada yang punya pertanyaan? Saya Umi. Ya. Silakan Teh Santi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Umi ya, memang luar biasa tadi yang disampaikan oleh Umi dan itu terasa sekali oleh kita gitu ya. Sehari-hari bagian dari mulai dari merasa kita tidak berdosa dalam tanda kutip sehingga banyak berkata apa salah saya dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika kita tidak menjadikan ibadah kita tuh untuk Allah gitu ya.
selalu ada, bukan selalu ya, banyak yang ketika kita meminta pada Allah, beribadah kepada Allah, selalu ada embel-embel dunia di dalamnya. Ya. Nah, sehingga Allah pun cemburu dengan hal itu karena Betul. memang itu adalah tidak sidqul ibadah gitu ya, Betul. tidak ibadah yang sebenarnya. Nah, cuman pertanyaan saya itu adalah ketika kita memang ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, tapi kita khawatir juga tercampur dengan niat kita gitu ya. Apa ada satu yang biasa kita lakukan adalah sholat hajat gitu ya. Betul. Nah, bagaimana dengan ini ya, Umi ya? Gitu, kita meminta pada Allah, tapi memang urusan-urusannya urusan-urusan kehidupan kita gitu ya. Tapi dengan sholat hajat ini tadi, nah, bagaimana kita kan memang tipis sekali antara niat itu kan tipis sekali antara memang hanya untuk Allah dengan ada tercampur hal-hal yang lainnya gitu ya. Ini yang mungkin yang membuat kita banyak orang kemudian kecewa ketika kita berbuat amal soleh, ternyata kok doa saya tidak diterima, kok ternyata saya sudah berbuat amal soleh tapi kok apa-apa tidak sesuai dengan harapan saya, karena itu tadi, karena ibadahnya yang tidak dikhususkan untuk Allah gitu, tapi karena untuk kepentingan kita gitu. Nah yang sholat hajat ini sendiri gimana kedudukannya, Umi? Itu saja mungkin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat hajat apakah boleh atau tidak di dalam syariat Islam, itu mungkin ya intinya ya. Karena dikhawatirkan malah ya tadi kita ibadah malah iming-imingnya minta ini. Hajatnya misalnya ketika seseorang pengen anaknya lulus lulus ujian, sholat hajat lah. Pengen misalnya penyakitnya sembuh, sholat hajat lah. Pengen apa lagi? Banyak keinginan kita banyak sekali. Apakah ada sholat hajat di dalam syariat Islam? Wallahu a'lam. Sholat hajat di dalam syariat Islam ada. Ya. Tetapi untuk supaya menanamkan di dalam diri kita, ketika kita sholat hajat itu fokusnya bukan kepada Allah, bukan kepada permintaan kita kepada dunia kita. Bagaimana caranya? Caranya, ketika sebelum ataupun sesudah sholat, buktikan dulu dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya, jadi taat dulu kita kepada Allah, cintai Allah, taat dulu kepada Allah. Nah, lalu hajat ini kan di dalamnya banyak doa. Ya kan? Hajat ini di dalamnya banyak doa. Permintaan loh. Hajat ini kan permintaan. Doa juga permintaan. Hajat permintaan, doa pun permintaan. Nah, begitu sebelum kita berdoa, lakukan dulu amal-amal soleh, taat dulu kepada Allah, tentunya perbaiki niat, tetap terus diperbaharui niatnya, diperbaiki niatnya terus. Kemudian ketika kita sebelum melakukan sholat hajat, istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Karena sama, hajat dan doa itu sama, hanya beda. Sholat hajat dan berdoa itu sama sebetulnya. Hanya bentuknya, kalau mungkin yang kita tahu, kita hanya berdoa itu hanya begini saja tanpa melakukan gerakan sholat. Atau di mana saja bisa. Tapi kalau sholat hajat memang kita harus punya wudhu gitu ya, harus suci dari hadas kecil. Nah, karena semuanya itu adalah permintaan, maka awali dulu dengan istighfar, dengan astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena permintaan kita, doa kita akan tersendat ketika ada dosa yang belum kita taubati. Adanya kefokusan kita kepada hajat kita pun itu awalnya karena besarnya dosa kita di dalam diri kita. Makanya tetap banyak istighfar. Yang menyebabkan kita hubbud dunya itu dosa. Dosa yang menyebabkan hubbud dunya itu adalah dosa. Dosa kita yang menyebabkan hubbud dunya. Maka perbanyak istighfar. Setelah itu sebelum kita sholat hajat, kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah, tanamkanlah, kuatkanlah kepada diriku kecintaan kepada Engkau. Sholat silahkan. Setelah itu apa? Setelah itu subhanallah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur.
bersyukur kemudian memuji kepada Allah. Setelah bersyukur dan memuji kepada Allah, lalu bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa ulama mengatakan, bahkan di dalam hadis punten, bukan perkataan ulama, di dalam hadis bahwa kamakola ya, permintaan yang dimintakan kepada Allah diawali dan diakhiri dengan salawat, insya Allah la yurad. Apa itu la yurad? Tidak tertolak. Ya, jadi kita istighfar, minta sama Allah, tetapkan supaya kita lebih mencintai Allah daripada apa? Daripada mencintai permintaan kita, daripada mencintai hajat kita. Setelah itu apa? Memuji Allah, bersyukur, lalu sholawat. Setelah sholat baru minta. Ya, apa yang kita inginkan. Dan permintaannya seperti ini. Jangan, ya Allah, saya minta anak saya lulus ujian. Atau minta, ya Allah, saya pengen beli rumah. Tolong ya Allah, kabulkan permintaan saya supaya saya bisa beli rumah itu. Mintanya begini, ya Allah. Seperti halnya doa dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau meminta garam, mau beli garam. Sebesar apa sih mau beli garam? Dia doa dulu, minta dulu sama Allah. Ya Allah, di rumahku nggak ada garam. Dan aku perlu sekali garam ya Allah. Aku akan memberi garam seandainya di dalam garam itu, punten, ya Allah, di rumahku tidak punya garam dan aku perlu sekali garam ini. Aku akan membeli garam. Ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam garam itu. Seandainya di dalam garam itu ada keburukan, maka buang keburukan itu, gantilah dengan keberkahan. Nah itu. Jadi ini kalau kalimatnya seperti ini, kita tidak fokus lagi dengan garamnya, tapi tetap fokusnya kepada Allah. Karena apa? Yang punya garam Allah kok. Seandainya kita, ya Allah, saya minta anak saya masuk universitas ini ya Allah. Seandainya di universitas ini, berilah keberkahan pada universitas yang akan dimasuki oleh anak saya ya Allah. Seandainya di dalam universitas ini ada keburukan, buang keburukannya dan ganti dengan keberkahan. Kalau begitu kita jadi fokus kepada Allah. Bisa dipahami nggak Bun? Jadi kalau begitu kita fokus kepada Allah. Lalu ya tadi, akhiri dengan sholawat, juga jangan lupa akhiri juga dengan amin. Nah, kita sudah berusaha sih, tapi tetap fokusnya kepada permintaan kita, kepada hajat kita. Sudah berusaha? Sudah. Lihat, sesungguhnya Allah tidak melihat kemampuan seseorang, tapi yang Allah lihat adalah mau atau tidaknya seseorang berikhtiar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran Umi penjelasan. Afwan. Barangkali ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan. Kita masih ada waktu. Saya Uni dan Umi. Ini sebenarnya titipan pertanyaan. Ini ada yang japri ke saya. Bentar ya, kacamatanya kok lupa malah dicopot. Tanya karena posisi dari Mbak Verna ini masih di kantor, jadi belum bisa bertanya online. Jika kita berdoa, doa mohon ampun, doa mohon yang lain-lain yang mengatasnamakan saya dan suami serta anak-anak, apakah diperbolehkan? Artinya itu saja pertanyaannya. Silakan Umi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memohonkan ampun atas nama orang lain. Wallahu a'lam. Gini loh. Ada beberapa pendapat ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bisa kalau kedudukannya itu adalah keluarga. Nah, dalilnya dari mana? Dalilnya dari kiasnya kepada ketika satu orang kepala keluarga kedudukannya di surga lebih tinggi daripada anggota keluarganya, maka kepala keluarga itu akan menarik anggota keluarganya kepada surga yang dia tempati. Bisa difahami? Ya. Nah, kemudian pun dengan memohonkan ampun, ya memohonkan maaf, memohonkan ampun, itu bisa terwakili, tetapi tetap yang lebih afdol dia sendiri yang memohonkan ampun. Ya punten-punten, kalau lapar juga kan nggak bisa diwakili makannya.
Ya, ini perbedaan pendapat. Ulama berpendapat seperti itu. Tapi juga ulama berpendapat kalau masalah untuk memohonkan ampun harus dia yang meminta ampun. Ya. Nah, tapi ulama berpendapat boleh karena tadi dalilnya adalah ketika kepala keluarga berada di dalam surga yang lebih tinggi sementara anggota keluarganya surga di bawah kepala keluarga, itu kepala keluarga bisa menarik. Wallahu a'lam. Artinya boleh, kalau gitu boleh, silahkan, tapi tetap ingatkan kepada keluarga kita untuk sering beristighfar, untuk perbanyak bertaubat. Nah, bahkan kan ketika di dalam doa juga kan ada Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, mungkin betul. Makanya yang lebih tepatnya bukan ya Allah. Jadi bunyinya bukan gini, ya Allah anak saya minta maaf tuh ya Allah, bukan, tapi ampunilah anak saya. Ya Allah ampunilah suami saya. Gitu. Jadi bukan diwakilkan. Karena di dalam doanya juga bukan wakaltu, bukan aku mewakili, bukan, tetapi Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau secara saya sih jawabannya, kalau yang lapar kita, yang makan ya kita gitu. Ya kalau yang lapar kita, yang lapar anak kita, terus yang makan kita, terus anak kita masih kelaparan dong, gitu. Paling bisa juga memohonkan ampun, bukan mewakilkan. Wallahu a'lam. Enggak, silahkan kalau ada lagi yang mau bertanya. Atau kalau enggak, saya boleh ya Umi? Mangga. Mau tanya Umi mengenai tadi yang menerima qada dan qadar itu tadi ya. Kadang-kadang kita masih fokus sama masalah yang kita hadapi gitu ya. Misalnya masih fokus sama apa yang kita inginkan gitu, masih berat gitu menerima bahwa apa yang kita terima itu adalah yang terbaik buat kita. Itu bagaimana untuk melatih menerima kita sampai bisa menerima gitu bahwa itu memang ketetapan Allah atas kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda buka di surat At-Taubah ayat 51, silahkan. Punten saya nyender. Ya Umi, Ada? katakanlah Ya. Muhammad ada. Ya. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang beriman. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sudah dapat jawabannya sementara? Qul Ya Umi. la yusibana illa ma kataballahu lana. Kemudian buka lagi di surat, ini sudah populer sekali. Punten. Di surat Al-Baqarah 216. Oke. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Itu sih sebenarnya sudah sangat sudah sangat terpatri di dalam hati dan pikiran kita. Ya, hanya saja menerapkan di dalam kehidupannya yang sulit. Ya. Sekarang kita gini, kita punya anak. Anak kita taruhlah baru 2 tahun. Terus anak perempuan biasanya kan suka pengen, walaupun saya belum punya anak perempuan ya, tapi saya pernah menjadi anak perempuan. Jadi kalau mama saya lagi masak di dapur, pengen ikutan masak gitu kan. Lagi mama saya pakai tas ini, saya pakai tasnya gitu kan, anak perempuan ya gitu. Nah, mama saya lagi masak di dapur, mama saya ngiris-ngiris bawang, ngiris-ngiris sayuran.
Terus begitu mama saya melengos, lagi ngaduk-ngaduk masakan, saya ambil tuh pisaunya tuh. Saya ambil pisaunya karena saya pengen nyobain. Begitu mama saya bilang, aduh nak, jangan nak, nanti kepotong nak. Tapi aku pengen bantuin mama. Lalu mama ambil pisaunya. Terus saya nangis. Mama jahat, mama kenapa sih begitu? Kenapa kira-kira mama ambil pisau dari saya? Karena nggak mau saya terluka. Ya. Itu yang harus ditanamkan bahwa Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya tadi jawaban yang sangat indah itu ada di Al-Baqarah ayat 216. Perang itu ya sakit. Perang itu ya sakit, nggak ada yang perang nggak sakit. Bukan hanya perang dengan fisik, dengan berlumuran darah, perang untuk melawan hawa nafsu saja sakit. Sakit apa? Sakitnya tuh nggak ada kepuasan di dalam hati, ya kan? Kita inginnya begitu, tapi ternyata kata Allah nggak boleh. Itu karena Allah mencintai kita. Seberapa besar cinta Allah kepada kita? Cinta Allah kepada kita lebih besar daripada cinta orang tua kita kepada kita. Sehingga di dalam hadis qudsi, ketika langit berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menjatuhkan diriku sendiri agar aku bisa membinasakan manusia. Ya Allah, kata bumi, izinkan aku menelan manusia. Ya Allah, izinkan aku, kata laut, izinkan aku untuk menenggelamkan manusia karena mereka sudah banyak berdosa. Apa kata Allah? Aku yang menciptakan mereka. Maka aku yang akan mengasihi mereka. Itu kan? Kita, punten, anak kita, kamu nggak, kata Allah mungkin, gini, kamu nggak tahu betapa aku mencintai mereka. Kamu nggak tahu, kata Allah. Ini anak kita aja. Anak kita tadi kan contohnya pisau. Anak kita, punten, anak kita punya anak misalnya, jangan anak kita deh, anak orang deh ya. Anak orang misalnya berbuat kekeliruan, anak kita mah soleh semuanya ya. Anak orang berbuat kemaksiatan. Orang itu, taruhlah si A punya anak, anaknya berbuat kemaksiatan. Marah tuh orang tuanya kepada si A tuh, kamu tuh ya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Ya, marah. Tapi kira-kira tiba-tiba saya datang, bu saya bantuin ya marahin anak ibu ya. Ibunya marah nggak sama saya kira-kira? Kenapa? Karena ibunya cinta sama anaknya. Allah lebih mencintai kita sehingga Allah nggak akan pernah menzalimi kita. Itu yang harus ditanamkan di dalam kita. Kenapa saya kok nggak bisa yakin itu yang terbaik buat saya? Balik lagi. Adakah dosa-dosa yang belum kita taubati? Bagaimana niat kita? Apakah niat kita, semua pekerjaan kita diniatkan untuk ibadah? Karena apa? Kalau dikatakan insodaktan niatak, kalau kau jujur dalam niatmu, maka apa kata Allah? Kata Rasulullah, maka Allah akan memudahkan, itu hadis ya, maka Allah akan memudahkan urusan kamu sesuai dengan niat kamu yang benar, yang jujur. Jangan-jangan ketika kita tidak bisa menerima qada qadar Allah karena dosa yang belum kita taubati. Jangan-jangan karena niat kita tidak ikhlas karena Allah. Balik lagi ke situ semuanya. Makanya kalau kita dengar perkataan dari guru kita Ustadz Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu benar, Allah semuanya. Karena kita semuanya bergantung kepada Allah. Nggak bisa kita lepas dari Allah. Itu, wallahu a'lam. Jadi benar ya Umi ya, istighfar itu berarti setiap saat Betul. lebih baik kita lantunkan gitu. Betul. Ya, supaya menggugurkan gitu ya. Betul. Apapun yang tanpa sengaja ataupun dengan sengaja kita lakukan ya Umi ya. Setelah itu kita benar-benar bertobat atas kesalahan atau dosa yang benar-benar kita sadari gitu ya Umi. Betul. Ya Allah, alhamdulillah. Boleh satu lagi barangkali kalau ada yang mau tanya. Mbak Nuni, ada yang titip pertanyaan lagi? Udah pada paham sepertinya. Belum ada lagi yang pertanyaan. Oh, masih ada lagi Umi, silakan Mbak Nuni. Baik, satu lagi mungkin ya Mbak. Ya, ini terakhir ya.
Siap. Belum ada lagi yang titip pertanyaan. Belum. Oh, belum. Silakan atau ibu-ibu yang lain ada yang masih mau bertanya, mumpung masih ada waktunya. Itu Mbak Hani, silakan Mbak Hani, sebentar saya unmute dulu Mbak Hani ya. Ya, silakan Mbak Hani. Ya, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyain ini nih Umi. Biasanya tuh kita kayak kalau ikut nenek moyang zaman dulu kan biasanya suka nazar gitu loh. Kalau nazar tuh gimana Umi? Ya. Misalnya kita nanti kalau misalnya lulus, terus ya udah deh nanti aku kasih makan anak yatim 1.000, 2.000 gitu. Misalnya gitu. Apakah itu dibolehkan atau itu tidak benar gitu? Ya. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam syariat Islam ada nazar, ada. Tapi nazar seperti apa? Inni nazartu. Dikatakan ketika Luqman ya. Aku bernazar, punten. Ya, Luqman ketika mau punya anak ya, Maryam bernazar untuk menghibahkan Zakaria ya. Zakaria ketika ingin punya anak ya, menadarkan untuk menjadikan anak yang di dalam perut istrinya itu untuk apa? Untuk agama. Boleh, nadarnya nadar yang baik. Nah, ketika saya lupa Zakaria atau Imron atau Luqman, Imron. Iya, surat Ali Imron kan? Ya, di dalam surat Ali Imron kan, untuk menadarkan Siti Maryam, ya kan? Menadarkan Siti Maryam untuk apa? Untuk di dalam agama Allah. Nah, nadarnya itu boleh, tapi yang sekarang nadarnya itu beberapa ulama mengatakan boleh, cuman punten ya, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kayaknya nggak sopan kalau nadar yang sekarang terjadi. Pokoknya kalau kamu lulus ya dek, mama puasa 7 hari. boleh, cuman kita termasuk ke dalam golongan orang yang pelit. Termasuk ke dalam golongan orang yang pelit. Jadi seakan-akan kata Allah, mungkin kalau Allah ingin mengatakan, wahai fulan, kamu pikir kalau anak kamu nggak lulus, aku nggak akan memberikan kenikmatan kepadamu. Kamu pikir kalau kamu nggak lulus, kalau anak kamu nggak lulus, anak kamu nggak hidup lagi. Jadi itu apa ya, cinta dengan syarat mungkin ya. Cinta dengan syarat. Kita aja. Punten. Kalau anak kita meminta sesuatu kepada kita dengan syarat ini, itu, kadang-kadang kita juga nggak nyaman. Boleh sih, boleh. Tapi ya, punten. Kita digolongkan ke dalam orang-orang yang pelit, satu itu. Yang kedua, kita tidak meyakini bahwa kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita itu nggak akan putus. Kalau kita lihat, banyakkan mana kenikmatan yang kita minta dengan kenikmatan yang tidak kita minta. Makanya, kalau bisa bukan nadar lagi, tapi apa? Ketika kita ada keinginan, beramal soleh dulu. Berbuat soleh dulu. Setelah berbuat soleh, pernah nggak dengar? Iya, pernah nggak mendengar ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya, sehingga di dalam gua itu dia tidak bisa keluar. Akhirnya apa? Mengingat-ingat kebaikan dia, menyampaikan lagi kepada Allah, walaupun Allah tentunya maha mengetahui, tapi disampaikan lagi. Ya Allah, seandainya pekerjaanku ini merupakan amal soleh aku, mohon bukakan pintu gua ini. Dipahami nggak Bu? Seperti itu. Jadi mungkin kita rubah. Jadi kita berbuat dulu, setelah itu baru minta kepada Allah. Berarti kalau gitu kita beribadahnya minta diiming-imingi. Makanya sangat tipis itu diawali tadi dengan istighfar. Diawalinya tetap istighfar itu, wah dahsyat banget deh pokoknya Bun. Nanti deh kapan-kapan kita bahas keajaiban istighfar. Dahsyat banget pokoknya. Dahsyat banget pokoknya istighfar itu. Ya, bisa banyak sekali merubah semuanya dengan istighfar itu. Karena apa? Karena tadi ketika kita bertaubat, salah satunya adalah dengan beristighfar,
kita sudah membuat Allah bahagia. Kalau Allah udah buat bahagia, itu kita dikasih apa aja. Ya punten-punten kalau anak kita membahagiakan kita, kita ngasih apa yang dia minta kan? Seperti itu. Jadi ada dalam syariat Islam ada. Hanya saja ya punten para ulama mengatakan kita termasuk ke dalam orang-orang yang pelit. Jadi seakan-akan Allah nggak akan memberikan kenikmatan kepada kita kalau kita nggak ibadah. Padahal ya punten-punten kenikmatan Allah berikan, jangankan kepada orang mukmin yang tidak beribadah, orang kafir saja masih Allah berikan kenikmatan kan? Seperti itu. Wallahu alam. Satu lagi boleh Umi? Siap. Terakhir ya, saya habis asar ada kajian Zoom lagi. Apa kan? Ini bedanya dosa sama kesalahan apa sih Umi sebenarnya? Sama sih. Dosa sama Apa kesalahan. ya? Kalau katanya bukan kesalahan itu kita nggak sengaja, tapi kalau dosa itu kayak sengaja melakukan atau gimana? Sama sih. Enggak. Sama aja. Sama ya? Sama aja insya Allah ya. 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 Baik, syukran Umi. Afwan. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kajian kita hari ini membawa kita kembali ke kesadaran bahwa istighfar itu penting setiap saat, setiap waktu ya Umi ya.